Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Kawanan begal motor di Tulang Bawang diringkus. Keluarga 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan mendatangi kantor Detesmen Polisi Militer menuntut tersangka dihukum berat. Guru silat di Bandar Lampung ditangkap karena mencabuli 2 muridnya. Dua kawanan begal yang baru merampas motor seorang pengendara motor perempuan di Jalan Lintas Rawajitu Tulang Bawang dikejar mobil warga, namun 2 pelaku berhasil lolos. Dari video pengejaran yang disebarluaskan ke media sosial tersebut, identitas tersangka terungkap dan langsung diburu polisi. 2 tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Simpang Pematang Mesuji. Tersangka berinisial AP dan MP, keduanya warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Menurut polisi, modus keduanya memepet motor korban dan menodong korban dengan senjata tajam. Keduanya membegal di siang hari saat jalan ramai warga yang lewat. Hindar dulu kamu. Hindar. Gini. Harus gini muka kamu. 08 Presisi Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan keberadaan pelaku, yang mana didapatkan informasi pelaku ini berada di daerah Mesuji. Kemudian setelah didapat informasi, tim TK 308 Presisi Polres Tulang Bawang bergerak menuju ke Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, kemudian mengamankan pelaku berjumlah 2 orang, lengkap beserta dengan BB motornya. Motor korban yang belum dijual tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah Lebaran, pencurian sepeda motor kembali marak dan harus diwaspadai. Kasus pencurian motor terbaru terjadi di halaman parkir restoran Siap Saji di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Korbannya adalah seorang perempuan wali murid yang sedang menghadiri undangan acara ulang tahun salah satu teman anaknya di restoran ini. Pencurian baru diketahui saat korban akan pulang yang mendapati motornya sudah tidak ada lagi di tempat semula. Menurut suami korban, tempat parkir restoran diawasi oleh juru parkir liar. Sayangnya saat kejadian, tidak ada petugas parkir dan datang setelah motor korban hilang. Motor saya hilang itu. Kejadian jam 1 itu masuk, ketahuan hilang itu sekitar jam 3 setelah acara selesai. Pas anak saya keluar, tiba-tiba anak saya mau ngomong, "Pak, Mah, motor kita udah nggak ada," gitu. Padahal istri saya juga parkirnya memang sesuai dengan lahan yang disediakan sebelah sana posisinya. Nah, kecuali parkirnya memang di luar, tempat yang bukan disediakan oleh manajemen, oke lah, kami tidak gimana ngerasa. Di sini kami merasa dirugikan dari pihak pengunjung ataupun pelanggan gitu. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Arsadi Saputra laporkan dari Bandar Lampung.
Keluarga 3 polisi yang tewas jadi korban penembakan seorang oknum tentara Angkatan Darat saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Rabu siang mendatangi markas Komando Detasemen Polisi Militer atau Denpom Lampung. Didampingi kuasa hukum, mereka mempertanyakan perkembangan penanganan hukum terhadap tersangka. Keluarga korban meminta tersangka diberikan hukuman seberat-beratnya. Semuanya terus minta keadilan yang seadil-adilnya, dilakukan secara transparan, terbuka, terang benderang, kalau bisa ditayangkan di televisi dan media nasional agar kita bisa menyaksikan sama-sama kasus ini dan mengawal kasus ini dan harus mendapatkan hukuman yang sangat seadil-adilnya. Mereka menegaskan bahwa meyakinkanlah pada mereka bahwa mereka juga tegak lurus dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan saat ini masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap masih kurang. Mungkin nanti juga kalau memang ada tambahan-tambahan dari Denpom tetap akan melakukan pemeriksaan kepada oknum-oknum lainnya. Gitu. Artinya masih jauh di persidangan akan digelar atau seperti apa, Mbak? Mereka menyampaikan juga. Kalau jauh saya tidak bisa pastikan ya, karena Denpom juga inginnya juga cepat. Kami juga inginnya cepat supaya ada kepastian hukum bagi para pelaku. Kedatangan keluarga korban disambut oleh Komandan Detasemen Polisi Militer Lampung. Menurut pihak Denpom, kasus tersebut masih dalam penyidikan. Sementara itu, untuk tempat dan jadwal sidang para tersangka masih belum ditentukan. Denpom Lampung berjanji pengusutan kasus tersebut akan digelar secara transparan. Untuk sidang nanti di sini atau di Sumatera Selatan? Kami tunggu petunjuk dari Kodam, ya, dari Kodam, entah itu di Palembang atau di Lampung. Kalau untuk bahasa sendiri di sini atau di Palembang saat ini? Ditahan di sini. Di sini. Ada target waktu nggak? Iya, target waktu secepatnya ya, secepatnya. Tapi kan kita harus melaksanakan penyidikan dengan sedalam-dalamnya. Kita nggak bisa memberikan apa istilahnya janji ya. Intinya tetap berjalan sih. Bahkan kami berjalan terus selama proses libur lebaran, kami melakukan penyidikan terus. Penembakan 3 polisi oleh oknum tentara Angkatan Darat tersebut terjadi saat para korban sedang menggerebek judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada bulan puasa, tepatnya pada 17 Maret 2025. 3 polisi yang gugur adalah AKP Lucianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anggotanya bernama Aibda Petrus dan Bribtu Galib. Pada kasus tersebut, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka ditahan di Denpom Lampung, yakni Kopral Kepala atau Kopka Basyarsyah sebagai penembak 3 korban dan Pautu Lubis sebagai penyedia arena judi sabung ayam. Lalu 2 lagi ditahan di Mapolda Lampung, yakni Aibda Kapri Sucipto, seorang anggota Brimopolda Sumatera Selatan, dan Zulkarnain. Keduanya sebagai pengelola dan yang mempromosikan arena judi sabung ayam di media sosial. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Ini ada berapa nih? Hah? 5 kilo? Sebuah rumah kos yang dijadikan gudang narkoba di Kelurahan Pecoh Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, digerebek polisi Selasa siang. Lebih dari 3.000 butir pil ekstasi berwarna kuning dan setengah kilogram sabu-sabu disita. Dari gudang ini, tersangka bernama Purwanto sebagai pemilik narkoba turut ditangkap. Hasil, yang ini ada 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Clear. Yang di sini ada, satu di sini aja ya. Penggerebekan gudang narkoba dilakukan oleh Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung. Penggerebekan tersebut merupakan pengembangan dari ditangkapnya 4 orang yang berperan sebagai pemasok hingga pengedar narkoba. 4 tersangka yang ditangkap lebih awal adalah Riki Putra, Yudi Saputra, Arif Krisno, dan Dedi Tamara. Mereka warga Tanjung Karang Timur dan Kemiling, Bandar Lampung. Dana mana? Siap dana. Untuk tambahan juga, kemudian yang memberikan perintah untuk nitikin, kemudian dari penyandang dananya sudah kita ambil dari gudangnya. Nah ini rangkaian inilah yang menjadi menarik, dari pengedar kecilnya, kemudian yang suruh nitikin, terus penyandang dananya, dan gudangnya pun kita dapat. Alhamdulillah. Sekian rekan-rekan, di sini ada lihat mungkin ada 5 tersangka. Inilah rangkaian yang kita dalam narkoba ini.
dari penyuplai, gudang sampai dengan penyandang dananya bisa kita alhamdulillah bisa kita tingkatkan semuanya. Dan ini masuk dalam proses penyidikan dari urutan kecil, bukan hanya kepada tingkat terakhir ya, dari rangkaian kecilnya lah kita ekspos dulu, kita tangkap dulu sampai dengan pemilik gudang. Ini dapatkan pemilik gudang tadi saya katakan ada 3.013 butir ekstasi, kemudian sabunya pun ini setengah kilo. Ini bagian yang kecil-kecil paket-paket yang siap edar. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pengendali jaringan narkoba yang diduga berasal dari luar Lampung. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara selama seumur hidup. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.